Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Ibu Farida. Matematika itu menyenangkan. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bangun datar. Nah, kali ini kita beralih langsung saja ke materi yang baru dan tidak kalah seru. Apa itu? Kita hari ini akan belajar mengenai bangun ruang. Penasaran kan apa itu bangun ruang? Yuk kita simak penjelasan video kali ini. Adik-adik, bangun ruang adalah benda yang memiliki 3 sisi. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi. Artinya, benda yang berbentuk bangun ruang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang depan, lalu belakang, atas, bawah, kanan, kiri, seperti itu. Adik-adik, kira-kira bangun ruang itu apa saja ya jenisnya? Jenis-jenis bangun ruang yang pertama ada kubus. Bagaimana ya kubus itu? Tara, ini dia. Bangun ruang yang berbentuk kubus itu seperti ini, seperti Rubik. Lihat, wow, bagus sekali. Yang kedua ada bangun ruang berbentuk balok. Bagaimana ya berbentuk balok itu? Tara, ini dia benda yang berbentuk balok, yaitu tempat pensil kita. Lihat, berbentuk balok kan? Yang ketiga ada prisma. Bagaimana ya prisma itu? Tara, ini dia bangun ruang yang berbentuk prisma seperti vas bunga yang dimiliki oleh Dayu. Dan yang terakhir ada limas. Bagaimana ya limas itu? Tara, ini dia bangun ruang yang berbentuk limas. Katimus, makanan khas Sunda, ternyata berbentuk limas. Jika adik-adik perhatikan tadi, ternyata bangun ruang memiliki bagian-bagiannya. Ada rusuk, ada sisi, dan ada titik sudut. Apa ya itu? Yang pertama, rusuk. Rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang, seperti itu ya. Selanjutnya ada sisi. Sisi adalah bidang pembatas antara bagian luar dan bagian dalam bangun ruang, atau mudahnya dapat kita sebut sisi itu seperti dinding atau tembok pada rumah kita. Dan yang terakhir ada titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara ruas garis atau rusuk. Nah, terbentuklah titik sudut. Seperti itu adik-adik. Untuk lebih paham lagi, kita langsung simak saja pembahasan selanjutnya oleh Ibu Dewi. Halo semuanya, saya Sulistiani Dewi, NIM 1900959. Selanjutnya, kita akan membahas tentang titik sudut, sisi, dan juga rusuk pada sebuah bangun ruang. Bagaimana ya kita cara mencari tahu apakah sisi itu terdapat di dalam sebuah bangun ruang, dan berapa jumlah titik sudut, rusuk, dan juga sisi dalam sebuah bangun ruang? Supaya kalian mengetahui berapa jumlah titik sudut, rusuk, dan juga sisi pada sebuah bangun ruang, silakan kalian simak video berikut ini. Cara kita mengetahui berapa jumlah rusuk pada bangun kubus yaitu dengan kita melihat garis-garis yang membentuk sebuah bangun kubus. Mari kita hitung ruas garis yang terdapat di dalam bangun kubus tersebut. Yang pertama, kita akan menghitung mulai dari alas dulu ya. Ada garis AB, BC, CD, dan AD. Selanjutnya, kita akan menghitung bagian atapnya. Ada garis EF, FG, GH, dan HE. Nah, setelah itu kita hitung garis-garis tegak yang membentuk bangun kubus. Ada garis AE, BF, CG, dan DH. Setelah kita menyebutkan beberapa ruas garis yang ada di dalam bangun kubus, kita dapat menghitungnya.
Nah, berapakah jumlah ruas garis yang terdapat dalam kubus? Ya, benar sekali. Jumlahnya adalah 12. Ruas garis di dalam kubus tersebut dinamakan rusuk. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang titik sudut dalam bangun ruang kubus. Di sini, kita akan mencari tahu di mana letak titik sudut yang ada di dalam bangun ruang kubus, yaitu terdapat pada titik A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan titik sudut H. Maka, ada berapa titik sudut ya dalam bangun tersebut? Ya, benar sekali, ada 8 titik sudut. Yuk kita hitung berapa banyaknya sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, kubus memiliki 6 buah sisi. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah rusuk pada bangun ruang prisma segitiga. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Prisma ini memiliki 9 rusuk. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut dalam prisma segitiga. Selanjutnya kita hitung ya sisi bagian prisma segitiga. Ada 1, 2, 3 di bagian belakang. Apakah terlihat anak-anak? Nah, sini saya hapus dulu ya agar bagian sampingnya terlihat. Nah, 3 yang tadi bagian belakang sekarang 4 dan terakhir 5. Maka jumlah sisi yang terdapat dalam prisma segitiga yaitu ada 5 sisi. Selanjutnya kita akan menghitung ruas garis atau rusuk yang terdapat di dalam bangun ruang balok. Mari kita hitung, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA. Nah, setelah itu kita akan hitung yang atapnya, EF, FG, GH, HE. Kemudian kita hitung rusuk tegaknya, yaitu rusuk AE, BF, CG, dan DH. Nah, jadi ada 12 rusuk. Selanjutnya kita akan hitung titik sudut yang terdapat dalam bangun balok. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, balok ini memiliki 8 titik sudut. Lalu, ada berapa ya jumlah sisinya? Mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian belakang, dan 6 di bagian depan. Jadi, bangun ruang balok memiliki 6 buah sisi. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan gimana cara mencari tahu berapa jumlah sisi, rusuk, dan juga titik sudut yang terdapat dalam sebuah bangun ruang. Setelah ini, mari kita hitung berapa jumlah sisi, rusuk, dan juga titik sudut yang terdapat dalam bangun ruang lain. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Salis Elmadani dengan NIM 1905820 yang akan melanjutkan pembahasan pada video kali ini. Coba ingat-ingat kembali, tadi adik-adik sudah bertemu yang pertama dengan Kak Farida. Kak Farida sudah mengulas kembali pengertian bangun ruang, serta adik-adik sudah memahami apa yang dimaksud dengan rusuk, sisi, dan titik sudut. Lalu adik-adik pun bertemu dengan Kak Sulistiani Dewi, bukan? Sudah memberikan contoh rusuk, sisi, dan titik sudut.
Pada kali ini, kita akan melihat sejauh mana pemahaman adik-adik akan materi tersebut melalui latihan menjodohkan. Yuk ikut latihan menjodohkan. Baik, dapat dilihat oleh adik-adik di dalam video sudah ada contoh soal. Nah, jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut berikut. Ada satu bangun ruang yang telah dijodohkan dengan jawabannya. Lalu kita akan coba pada bangun ruang yang kedua, yaitu kita lihat dari berapa banyaknya rusuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Akan kita jodohkan ya. Kita akan beri panah bangun ruang sesuai dengan jumlah rusuknya. Tadi ada 8 rusuk. Kita sambungkan dengan yang memiliki 8 rusuk. Lalu kita cek kembali apakah betul bangun tersebut memiliki banyak sisi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Lalu sekarang kita akan cek lagi apakah banyak titik sudutnya ada 5. Ayo kita cek ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti betul, pasangan dari bangun ruang kedua adalah banyak rusuk 8, banyak sisi 5, dan banyak titik sudut 5. Kita lanjutkan kepada bangun ruang yang ketiga. Sekarang kita akan lihat berapa banyak rusuk pada bangun ruang yang ketiga, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rusuk. Kita akan jodohkan kembali bangun ruang dengan jumlah rusuknya, yaitu dengan 10 rusuk. Yang mana ya? Apakah yang ini? Bukan, tetapi yang ini. Lalu kita cek kembali apakah banyak sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang yang terakhir kita cek apakah banyak titik sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan titik puncaknya 6. Betul sekali. Berarti untuk bangun ruang ketiga yaitu memiliki banyak rusuk 10, lalu banyak sisi 6, dan banyak titik sudut 6. Selanjutnya kita akan kerjakan bangun ruang yang keempat, yaitu ada berapa banyak rusuknya. Kita hitung yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita jodohkan kembali ya. Tadi bangun ruang keempat memiliki 9 rusuk. Kita cari. Wah, yang ini. Tapi kita cek kembali jumlah sisinya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, banyak sisinya disebutkan ada 5. Kita cek dulu yuk. Ada 1, 2, 3, 4, dan alasnya 1 jadi 5. Betul. Lalu yang terakhir banyak titik sudutnya. Ada 6 katanya. Betul nggak ya? Kita cek yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Betul sekali. Jadi bangun ruang yang keempat memiliki rusuk 9, lalu sisi 5, dan titik sudut 6. Nah, adik-adik, ini tersisa 2 bangun ruang yang belum ketemu jodohnya. Coba di rumah adik-adik kerjakan 2 contoh lagi ya. Sekian video pembahasan kali ini, semoga adik-adik semakin paham apa yang dimaksud dengan rusuk, lalu juga sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Tetapi tidak cukup sampai di sini saja, adik-adik harus senantiasa berlatih agar semakin pandai, karena matematika itu sangat menyenangkan. Semangat terus berlatih di rumah ya. Sekian video pembahasan dari kakak, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita senang apabila bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.